sesembahan yang sangat dahsyat, yang selalu mendengar dan mengabulkan doa-doa kami. Kami bersyukur cuaca sore ini sangat baik, sehingga kami beribadah tidak terganggu, karena Tuhan sudah menolong dan mengabulkan doa kami. Terima kasih Tuhan. Untuk itu, pujian penyembahan kami hanya kami persembahkan kepadamu, karena Engkaulah Allah yang memiliki langit dan bumi dan segala isinya. Engkau juga yang akan menyampaikan isi hatimu Tuhan melalui hamba-Mu nanti. Dan kami beribadah dengan sukacita, dan pelayan-pelayan-Mu diurapi dan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap melakukan ibadah sore ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, kau gunung batuku selamatku. Bersuka bertepuk tangan, kita bersama yang ada di dalam, di luar, bertepuk tanganlah kepada Tuhan, karena Tuhanlah kekuatan kita. Ketika kita lemah Dia kuatkan. Kita beri pujian mazmur kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan mazmurku, kau gunung batu, dan gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara, dan kota perlindungan. Kembali katakan, Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kau gunung batu, dan gunung batu dan keselamatanku. hanya padamu, hatiku percaya. Kaulah menara, dan kota perlindungan. mau selalu bersyukur. Mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dari. Katakan bersama, Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Kaulah gunung batu, dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur saja kita berdiri bersama. Ku mau selalu bersyukur, makin aku Takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak. Amin. Namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Luar biasa. Kenapa? Karena Engkaulah Raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk
Pujilah nama Tuhan. Pujilah namamu Tuhan. Amin. Ajaib dan penuh keagungan. Pujilah Dia dengan sorak-sorai dan tepuk tangan kita. Amin. Satu hati kami nyatakan, Kerajaanmu kekal selamanya. Kerajaanmu kekal Lagi ulang. selamanya. Pujilah nama Tuhan. Pujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kita nyatakan. Satu hati kami nyatakan, Kerajaanmu kekal selamanya. Kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia dan atas kita semua. Dia sanggup menghancurkan segala kutuk dan membebaskan jiwa kita. Haleluya. Bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu sama. Engkaulah. Haleluya. Pujian dari hamba Tuhan. Dunia Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Mari bersorak, Bertepuk tangan Engkau Tuhan percaya dan memberitahu sama. Engkaulah Raja atas dunia Atas dunia yang hancurkan kutuk yang luar biasa kutuk dan membebaskan jiwa. Untuk kita bersorak, bertepuk tangan. Engkaulah Tuhan Tuhan percaya dan kita sekali lagi. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu untuk Selamanya dan memberitahu lama sekali lagi. dan memberitahu Selamanya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk sidang jemaat. Tuhan memberkati. cerita menenangkan kedamaian. Hatinya resah, luka-luka setiap saat gelisah. Di tengah-tengah
akan kembali mengangkat gerejanya. Dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara yang manusia yang berkenan kepadanya. Telah lahir juru selamat, ialah Tuhan Yesus Kristus. Dia juga yang akan kembali mengangkat gerejanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara yang manusia yang berkenan kepadanya. Telah lahir juru selamat, ialah Tuhan Yesus Kristus. Dia juga yang akan kembali mengangkat gerejanya, mengangkat gerejanya. Kita nyanyikan lagu Malam Kudus sementara lilin dinyalakan. Silakan jemaat bangkit berdiri, jemaat bersama-sama. Sunyi senyap, siapa yang belum lelah? Ayah bunda, Ayah bunda yang tinggallah terus jaga anak yang maha kudus. jaga Anak yang maha kudus, anak dalam malam, anak di dalam malam. lampu bisa dimatikan kah di dalam dulu biar kita rasakan suasana malam kudus. Hai lihatlah, hai lihatlah di Efrata. Silakan. Terang besar turunlah, waktu tempra sorgawi megah, sorgawi megah.
Allah sebab nikmatnya. Puji Allah sebab nikmatnya. Ingat dunia yang gelap, dari kegelapan kita ditolong oleh Tuhan supaya kita masuk dalam terang. Ingatlah dunia yang karena salam. Bait yang ketiga. Karena salam, luar biasa. Karena berkat Tuhan amat besar, patutlah bergemar, patutlah bergemar bagi dunia yang telah tercerah dari Allah, diberi kepada kita Kristus sebagai juru selamat. Jadi pohon Allah, jadi pohon Allah, jadilah pohon Allah. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Dengan menyalanya lilin Natal, menyala juga terang. Raja kami, hanya pertolongan-Mu lah Tuhan yang memastikan kami maju terangkat mengalami restorasi. Tanpa pertolongan Tuhan kami tidak jadi apa-apa. Sampai pada saat ini pun kami rasakan dan kami tahu kami ada di tengah ibadah ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami bersorak, kami bertepuk tangan. Karena suatu pengakuan bahwa pertolongan-Mu yang menolong kami. Sehingga pada saat ini jiwa dan roh kami terangkat kepadamu Tuhan. Semua umat-Mu telah memuji Engkau datang dari segala penjuru yang ada di Kalimantan Tengah ini. Itu sebabnya tolonglah kami Tuhan. Bersabdalah bagi kami supaya kami jangan pulang dengan sia-sia. Hari ini hari kedua diadakan Natal ini. Natal nasional untuk sinode kami Gereja Pantekosta Tabernakel. Kiranya Roh-Mu bekerja lebih jauh lagi Tuhan. Kiranya Roh Kudus menguasai kehidupan kami. Ciptakan pemulihan dalam kehidupan kami. Supaya kami dapat memulihkan yang lain. Sebab kami dipulihkan untuk memulihkan. Sehingga dengan demikian firman Allah sungguh-sungguh ditinggikan. Itu semuanya bersabdalah Tuhan. Terimalah semua pujian kami. Terima persembahan umat-Mu menjadi dupa yang berbau harum di pemandangan Allah. Bersabda Tuhan, urapi hamba-Mu, berikan wibawa kuasa marifat surgawi. Otoritas Allah bekerja. Pegang bibir mulut ini Tuhan. Supaya setiap kata yang tersampaikan dari dalamnya ada kuasa Allah dinyatakan dalam firman-Mu. Berikan hati yang tulus, yang jujur, motivasi yang baik, supaya Tuhan jangan memanipulasi sabda Tuhan, tetapi dengan sejujur-jujurnya menyampaikan kepada kami semua. Sebab hanya itulah yang berguna bagi kami. Itu sebenarnya tenangkan kami semua. Urapan Allah tetap ada bersama dengan kami. Mulai dari depan di mana hamba-Mu Tuhan berdiri, sampai di luar Tuhan yang sedang beribadah menantikan kasih dan kuasa firman Allah. Kiranya Tuhan mengurapi. Kami tetap usir segala roh-roh yang lain yang datangnya bukan dari Allah. Baik Tuhan pikiran yang menerawang, baik kondisi dan keadaan yang mengganggu panca indera kami, bahkan iblis yang mau mencuri firman dari kehidupan kami. Kami ikat tolak dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus, oleh bilur-Mu Tuhan. Semua itu dihalau. Sehingga kami pulang nanti penuh sukacita, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tawar hati digairahkan. Sehingga menjelang hari-hari ke depan,
kami makin bergembira, bersukacita melayani Engkau. Terima kasih pakai semua prasarana yang ada, supaya melalui dan olehnya kami mampu mendengar sabda Tuhan. Bahkan umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan AMB GPT di seluruh Indonesia, sejauh mana mereka mampu mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkati juga, Tuhan menolong mereka juga. Tuhan menyatukan kami dalam satu roh untuk memuji dan memuliakan Engkau Allah kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Gereja lain juga yang ibadah Natal saat ini, Tuhan juga menolong, Tuhan memberkati sebagaimana Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja, mempelai pria imam besar agung kami, kami terima sambut sabda Allah dengan rendah hati. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, saudaraku semua, silakan duduk. Shalom. Shalom. Coba yang di luar, shalom. Kayaknya kurang kencang ya. Yang di dalam, shalom. Shalom. Wah, ini di dalam kencang. Di luar sekali lagi kita semua, shalom. Ya, puji Tuhan. Memang agak hangat ya. Saya pun rasanya hangat. Tetapi biar hati kita sukacita, amin ya. Sebab memang berkat Tuhan luar biasa. Pada kesempatan yang luar biasa ini diadakan Natal Sinode GPT secara nasional, dan ini adalah sudah menjadi keputusan resmi dari rapat yang dilaksanakan oleh BPP, sehingga dilaksanakan Natal seperti ini, dan akan terus dilaksanakan kalau Tuhan berkenan sampai Dia datang kedua kali, amin ya. Kemudian kepada Bapak Ketua Umum yang terhormat bersama dengan Ibu berterima kasih. Sebab sesungguhnya bukan saya yang berkhotbah. Cuman karena dipercayakan untuk menyampaikan, sehingga saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu semua AMB dan umat-umat Tuhan semuanya. Kiranya Tuhan memberkati Ketua Umum kita dan makin sehat ke depan, tetap bersama kita dalam melanjutkan pekerjaan Tuhan ini. Ya, puji Tuhan, mari kita akan melanjutkan firman Tuhan tadi malam. Luas sekali ya tadi malam firman Tuhan, cuman intinya bahwa pemulihan ini sudah akan mendekat kepada bangsa Israel. Sehingga kalau kita tidak siap, kita akhirnya tidak mencapai apa yang direncanakan oleh Tuhan sejak semula. Sebenarnya pemulihan ini bagi mereka sejak awal. Tapi karena ditolak, kita yang dipulihkan, amin ya. Kita yang dipulihkan. Dan kita sangat diminta oleh Roh Kudus terus, pemulihan ini terus meningkat dan makin masif dan sungguh-sungguh mendunia. Sehingga dengan demikian bangsa Israel cemburu. Mereka terbelalak, loh kok ada yang menyembah Allah kami, padahal itu milik kami. Akhirnya juga mereka sadar diri. Pada saat mereka sadar, kita sudah rapture, sudah tidak di dunia lagi. Makanya jangan sampai terlambat dipulihkan. Amin umat Tuhan. Amin umat Tuhan. Jangan sampai terlambat. Sebab hanya yang dipulihkan nanti, sebab dipulihkan itu kan dikembalikan pada posisi semula. Restorasi dalam kamus umum bahasa Indonesia, baik di Google boleh dicari. Restorasi itu pengertian umum pengembalian atau memperbaiki, memulihkan segala sesuatu pada bentuk semula. Pada bentuk semula. Sejak semula kita ini adalah rupa dan teladan Allah. Amin ya. Itu yang mau dikembalikan. Itu yang mau dipulihkan. Maka kita siapkan hidup kita. Sebab ini kalau kita sempat tidak ikut dalam pemulihan ini, betapa malangnya kehidupan kita. Tadi malam begitu runtut ya. Sampaikan, saya juga berdoa sekiranya semua umat Tuhan dapat menangkap. Nggak mudah juga menangkap itu ya. Karena memang eskatologi dikombinasikan dengan sejarah gereja, baru diaplikasikan, dikolaborasi dengan sejarah bangsa Israel. Kemudian disampaikan di AMB GPT di seluruh Indonesia yang disiarkan dari Kuala Kurun. Sehingga tadi malam waktu saya dengar itu, wih dahsyat ini. Memang
Kalau kita dengar firman Tuhan, hati kita bergejolak lalu. Hati kita, wah, tapi puji Tuhan lah. Berkat Allah kiranya menyertai seluruh AMB-GPT, baik yang mengikuti melalui live streaming. Kiranya Bapak Ibu sabar semua, karena memang kalau itu terganggu, itulah yang bisa dimaksimalkan. Ya, itu yang bisa dimaksimalkan. Pada tahun yang lalu ini di Batam ya, di Batam. Sekarang ke Kuala Kurun. Tahun mendatang kiranya Tuhan berkenan di mana saja ya. Tetapi ini terus pasti akan digalakan. Tujuannya supaya kita semua saling menggairahkan. Saling menggairahkan. Makin terjadi kedekatan. Betul-betul terjadi restorasi. Nah, sekarang kita baca satu ayat. Sebab di dalam Kisah Para Rasul, mana nih? The year of restoration ini dikatakan di sana, kalau terjadi pemulihan, baru Yesus datang jadi Mesias. Ya. Baru kita lihat Yesus memerintah atas kehidupan kita. Tanpa pemulihan tidak bisa. Makanya selalu dihimbau kepada kita, kepada bangsa Israel. Tuh, ada baiknya dibaca ini supaya kita lihat. Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-21. Kristus itu harus tinggal di sorga. Nah, dia harus tinggal di sorga. Belum datang-datang, tujuannya apa? Sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Sampai waktu pemulihan segala sesuatu itu dikerjakan Roh Kudus melalui AMB GPT. Sambut amin. Amin. Loh, ini ya. Roh Kudus akan memulihkan. Caranya kita dipakai oleh Tuhan. Tetapi supaya kita dipakai oleh Tuhan, kita harus dipulihkan dulu. Sebab dipulihkan untuk apa? Memulihkan. Secara rencana Allah yang besar, gereja dipulihkan, memulihkan bangsa Israel. Memulihkan bangsa Israel. Tidak asal begitu aja loh kita jadi Kristen ini. Bolak-balik dikatakan Bapak Ketua kemarin, Kristen ini sesungguhnya bukan sebutan, bukan agama, bukan apa-apa. Ini datang dari sorga, satu-satunya menolong manusia supaya bisa kembali bersama dengan Allah. Haleluya, amin ya. Amin. Jadi ini harus kita tangkap dengan baik. Ulangi dibaca. Kristus itu harus tinggal di sorga. Kita sudah tahu dia sudah naik. Masih di sana dia terus, baca. Sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Nah ini anugerah loh. Soalnya kalau kita langsung dihukumkan bisa. Tapi dia sabar. Sampai terjadi kita dipulihkan. Nah ini. Nah setelah itu baca terus. Seperti yang difirmankan Allah Ya. dengan perantaraan nabi-nabinya Ya. yang kudus di zaman dahulu. Ya. Jadi ayat di atasnya baca. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan Ya. dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Ya. Dari ayat ini kita lihat, tanpa pemulihan kita tidak pernah menikmati Yesus jadi Mesias dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah menikmati hadirat, pengurapan, kuasa, dan pemakaian Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya dengan kita dipulihkan. Kita coba berusaha sekuat tenaga jadi pendeta pun, kalau kita tidak dipulihkan, Yesus tidak akan pernah datang. Tidak akan pernah datang. Tapi kalau kita dipulihkan, tidak usah kita undang, dia datang sendiri. Amin ya. Dia datang tuh. Tadi malam sudah disampaikan itu. Sehingga ini dulu restorasi. Kita harus dikembalikan, diperbaiki, dipulihkan. Seperti sedia kala, sejak manusia dicipta sejak awal adalah rupa dan teladan. Untuk apa? Untuk merespon pemulihan, bisa memulihkan yang lain. Begini loh Bapak Ibu yang dicinta oleh Tuhan. Semoga kita jangan juga merasa tersinggung ya, tapi mau sampaikan aja pengumuman. Orang yang tidak menjadi rupa dan teladan Allah di pemandangan Allah bukan manusia.
bukan manusia. Manusia di pemandangan Allah hanya pribadi yang memang rupa dan teladan Allah. Itu dikatakan Alkitab kok. Jadi apa itu? Ya sebut aja, terserah. Dan kalau kita menjadi rupa dan teladan Allah, hak ajasi kita dibela oleh Allah. Keberadaan kita selama di dunia ini dibela oleh Allah. Bahkan sampai dunia selesai nggak ada lagi, kita dibela oleh Tuhan. Amin ya. Amin. Itu dia pemulihan itu. Sehingga hal ini perlu kita pahami dengan baik. Satu ayat saya akan bacakan dalam kesempatan malam ini menunjukkan suatu pribadi yang betul-betul menjadi contoh yang terpulihkan, yaitu Lukas pasal pertama ayat yang ke-38. Sehingga saya bikin temannya, jadilah sesuai firman-Mu. Nah ini, sebab firman itu memulihkan. Mari dibaca ayat yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Nah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. AMB, saya, kita ini hamba Tuhan. Amin. Amin. Saya tanya dulu, AMB, GPT, suami istri bersama sidang jemaat, kita ini hamba Tuhan. Amin. Amin. Jadi kalau hamba Tuhan bagaimana? Ulangi dengan kuat. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ya, Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. hanya itu. Hanya itu. Bahwa kalau kita berani mengatakan bahwa kita hamba Tuhan, yang kita kerjakan, yang kita pikirkan harus menggenapi firman Allah. Enggak ada yang lain. Apapun profesi, apapun jabatan, apapun kesibukan kita, semuanya harus menggenapi rencana Allah. Jadi ayat ini silakan duduk saja kalau membaca. Nanti kalau baca duduk aja ya. Jangan berdiri, kasihan saya aja yang berdiri. Nanti dikira orang kok dua yang berkhotbah. Ya. Jadi ini perlu kita lihat Maria ini. Jadilah kepadaku sesuai dengan apa? Coba sama-sama kita baca dulu nih. 3, 2, ya. Jadilah pada. Amin. Ini ya. Mulai saat ini sampai Tuhan datang, hanya itu yang kita doakan siang dan malam. Biarlah hidupku ini Tuhan menjadi sarana menggolkan, menggenapi apa yang menjadi firman Tuhan. Amin ya. Amin. Jangan kita kerjakan sesuatu di luar firman Allah. Jangan kita pikirkan sesuatu tidak sesuai dengan firman Allah. Luar biasa ini. Sebenarnya ini adalah diskusi terakhir antara Gabriel dengan Maria. Setelah Maria terus mendengar, bertanya, ingin mengetahui sampai jelas. Setelah dia jelas, dia betul-betul mengalami pemulihan. Setelah dia mengalami pemulihan, keluarlah kalimat itu. Sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan. Dolos. Jadilah kepadaku sesuai dengan apa? Firman. Itulah tanda orang dipulihkan. Jadi begini umat Tuhan, kalau kita dipulihkan, percayalah, apapun yang terjadi ke dunia ini, bahkan ke dalam ciptaan ini, kita senantiasa tidak pernah bisa disentuh itu. Yang bisa menyentuh kita hanya kehendak Allah. Amin ya? Amin. Amin. Bergejolak di sana sini, kalau kita betul-betul dolos, yang siap mengatakan, jadilah kepadaku sesuai dengan kehendakmu, pasti tidak akan terjadi apa-apa. Makanya kita selalu berani kemanapun pergi. Melayani Tuhan ke Kurun ini kita pergi. Ke sungai manapun pergi. Sampai ada nyanyian mengatakan, di dusun-dusun, di kota-kota saya kerja. Untuk siapa? Kenapa? Itu perintah Tuhan. Tapi jangan kerjakan itu kalau Tuhan tidak suruh. Makanya sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, ingat baik-baik. Kalau memang kita ini hanya untuk menggenapi firman Tuhan, aman-aman itu. Jangan takut.
Tidak ada yang bisa menyentuh kehidupan kita. Sampai rambut di kepalamu pun dikatakan dipertanggungjawabkan oleh Tuhan. Amin ya. Sampai rambut kita. Kalau sampai rontok rambut kita karena Injil, Allah ganti. Tapi kalau sampai rontok hanya karena bayar kredit, ini yang susah. Itu. Sampai rontok rambutnya hanya mikirkan dunia ini. Namanya hanya sia-sia. Itu. Sampai nyawa kita pun lepas. Kalau itu adalah untuk kegenapan firman Tuhan, dikatakan Tuhan, jerih lelahmu tidak apa? Sia-sia. Tidak sia-sia. Makanya kita tidak pernah takut. Karena kita tahu kita bangun gereja untuk kehendak Tuhan. Amin ya. Kami kemarin sama Pak Ketua Umum nih, banyak sekali GBT di Palangkaraya ini. Gereja baru, gereja besar-besar lagi, mentereng lagi. Nah, kita berdoa supaya 5 tahun lagi ada mega church di sini ya. Mega church. Amin. Tuh gereja Pantai Kosta Taber. Tetapi tujuannya karena terjadi revival di mana jiwa-jiwa tak tertampung sehingga harus dibangun apa namanya? Mega church. Sehingga dengan demikian firman Allah makin dimuliakan, bukan kita dimuliakan. Bapak Ibu yang dicinta oleh Tuhan, ini Maria rela. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini bentuk wujud sejati dari orang yang direstorasi. Iya loh. Saya sudah katakan tadi bahwa manusia di hadapan Tuhan adalah hanya menggolkan rencana Tuhan. Mau kita cek dalam Kejadian juga begitu. Kejadian pasal pertama 26, mari kita ciptakan manusia menurut rupa dan apa? Supaya menggolkan rencana Allah. Supaya mengemban firman Tuhan. Nggak ada yang lain. Kalau kita tidak mengemban firman Allah, saya katakan itu bukan manusia. Jadi dari dokter pun kita, dari profesor pun kita, dari konglomerat pun kita harus tahu bahwa semua itu adalah untuk menggolkan firman Allah. Amin ya? Amin ya? Amin. Harus itu. Makanya kita dorong anak-anak kita sekolah, duduk di pemerintahan, jadilah menteri, bisa jadi gubernur. Tujuannya supaya menggolkan firman Tuhan. Dan itu harus kita doakan. Jangan disuruh pemuda kita semua masuk sekolah Alkitab. Nanti bagaimana jadinya? Tidak ada lagi yang kasih perpuluhan. Jadi harus ada mereka jadi hamba Tuhan. Amin. Harus ada menjadi teknokrat. Harus menguasai iptek. Harus menguasai ekonomi. Alkitab kan begitu. Bangsa Israel ada yang jadi tentara, ada yang jadi raja, ada yang jadi pintar, ada yang jadi ini, ada yang jadi imam. Amin. Katakan dulu amin. Amin. Tujuannya semua itu menggolkan rencana Allah. Makanya kita suruh anak kita, cuman kalau dia kuliah, katakan kamu kuliah harus menggenapi firman Tuhan. Bukan semata-mata supaya kamu sarjana, supaya dikatakan pintar, enggak. Makanya saya katakan juga kepada pemuda-pemudi yang terkasih, anak-anak kami yang dicinta oleh Tuhan, ayo raih prestasi dalam saat kau masih muda. Sekolah dengan bagus, berbisnis dengan bagus, duduki jabatan-jabatan penting di pemerintahan supaya berpengaruh, supaya Injil jalan terus. Sebab banyak orang mau mengganjal Injil ini, mau membuang. Tugas kita di sana untuk selalu mengatakan, jangan, saya ada di sini. Amin ya. Amen. Itu pemuda-pemudi. Maka kita dorong mereka. Tetapi mereka harus sudah menjadi rupa dan teladan Allah. Cuma kalau tidak, berbahaya. Bulan Oktober yang lalu saya kan mengikuti wisuda anak saya di TBS 2. Anak paling bungsu saya. Apa dikatakan rektor? Kalian ITB,
Pasti pintar, saya jamin. Karena tidak boleh lulus dari sini kalau tidak pintar. Itu ITB. Tidak boleh lulus kalau tidak pintar. Dan memang banyak orang stres di sana mati bunuh diri karena nggak bisa selesai. Ya kan? Karena dia dari kampung dikira pintar. Begitu bersaing di sana rupanya dia nggak jadi apa-apa. Tetapi apa dikatakan? Tidak sedikit anak-anak juga dari situ walaupun pintar, tapi moralnya sudah rusak. Dan tidak lagi rupa dan teladan Allah. Sehingga kita lihat kerelaan Maria menerima firman Allah, saya adalah doulos. Menghadirkan restorasi sejati. Saya kan buat pertanyaan kepada kita seluruh MB dan jemaat. Kalau betul-betul kita firman pengajaran mempelai, bisakah kita mengadakan suatu restorasi? Ini harus menjadi jawaban kita. Supaya seluruh masyarakat Indonesia, gereja, bahkan juga yang tidak mengenal firman Allah, mengalami pemulih. Ini harus menjadi tantangan dan kita harus jawab. Sebab ketika Maria sudah menerima, dia direstorasi. Kita lihat apa yang terjadi pada saat Maria menerima apa yang disampaikan oleh Gabriel di sana, yaitu tentang nanti akan hadir, yaitu pemulih sejati yang tadi malam disebutkan oleh Bapak Ketua Umum, yaitu restorator. Itu 10 bulan lagi sebelum Natal. Tapi kerelaan dia menerima, jadilah kepadaku, aku adalah hambamu. Itu semua mengusir segala ketakutannya, siap menerima segala konsekuensi. Sebab Maria ketika dia menerima berita bahwa dia pribadi lembaga yang akan dipakai oleh Allah melakukan restorasi, banyak konsekuensi yang membuat dia khawatir. Saya tidak perlu ulang-ulang itu setiap Natal disampaikan. Banyak resiko-resiko yang dia terima. Banyak ketidaknyamanan dia akan terima. Tetapi karena dia terus dikerjakan oleh firman Tuhan, diberikan kepada dia pengertian bahwa kerelaan dia direstorasi akan merestorasi dunia. Amin ya. Itu ada ayatnya nanti saya tunjukkan. Kita ini jadi AMB, Bapak Ibu yang dicinta oleh Tuhan, bukan hanya merestorasi gereja kita, merestorasi Indonesia. Dan itu harus. Kita harus bisa menjadi namanya, yaitu barisan depan. Tentang pemulihan. Sehingga orang mengenal Kristus. Itu yang dipesankan kepada Maria. Sebab kalau kita lihat ayat itu nanti diceritakan sama dia, kamu akan mengandung dan akan sebut namanya Yesus. Dia akan menjadi besar. Dia akan menerima tahta Daud, nenek moyangnya. Apa maksudnya ini? Daudlah yang pernah merestorasi bangsa Israel menjadi bangsa yang apa? Hebat. Sehingga diminta dia terima ini supaya melalui kehidupanmu terjadi restorasi di dunia ini. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Itu yang diminta, the year of restoration. Melalui kehidupan kita bisa menarik orang kepada kebenaran. Dan ketika dia katakan jadilah padaku menurut perkataanmu itu, apa yang terjadi? Inilah menjadi tonggak sejarah. Sejarah apa? Sejarah dunia. Jauh sebelum dunia dibentuk sampai dunia selesai akan terjadi perkara-perkara yang luar biasa dari Tuhan, menjadi tonggak sejarah dunia dan kekekalan. Sebab dengan hadirnya Yesus, dunia dirubah mempunyai pengharapan. Amin ya. Sebab dunia sudah hilang karena apa? Dosa. Itu sudah disampaikan tadi malam. Sehingga kepada Maria disampaikan ini. Setelah dia menerima
menjadi tonggak sejarah ini. Jadi begitu GPT, AMB, saudaraku umat Tuhan, kita ini bukan sederhana loh AMB. Para pendeta-pendeta yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, yang hidup dalam tahbisan yang benar, itu, yang mengerti firman pengajaran mempelai, itu bukan pendeta sederhana loh. Setuju kira-kira? Loh, saya mau tanya, setuju kira-kira? Coba yang setuju para AMB angkat tangan. Katakan, kami bukan pendeta sederhana. Kami bukan pendeta yang sederhana, Tapi pendeta yang dahsyat. tapi pendeta yang dahsyat, Melaksanakan restorasi. melaksanakan restorasi. Loh, kok makin lama makin itu? Berapa MB ini? Apa saya panggil ke depan? Loh, ini harus. Tidak bisa tidak. Kita sudah banyak diberkati Tuhan. Kita sudah banyak diberkati Tuhan. Kita tidak boleh senyap. Hanya membuat suatu nomenklatur, kami paling ini, kami paling ini, kami paling... Jangan lu. Kalau memang kita paling ini, tunjukkan kepada dunia. Haleluya, amin ya. Tunjukkan kepada dunia bahwa kita hamba Tuhan MB memang tidak sederhana. Dalam segala hal. Dalam kecepatan, dalam ketulusan, kemampuan berpikir, komunikasi yang cerdas, dan membina umat Tuhan sampai layak menjadi mempelai Tuhan. Amin ya. Amin ini. Coba semua umat Tuhan katakan dulu amin. Amin. Nah itulah AMB ini. Makanya kita doakanlah AMB ini ya. Amin ya. Tuh. Kita doakan. Sebenarnya kalau saya lihat firman pengajaran mempelai ini bukan pengajaran sederhana ini. Tapi kalau kita tidak mengerti, jadi nggak berdaya guna ini. Sejak diluncurkan di restorasi, kita harus membuat suatu tonggak sejarah gereja untuk menyongsong bangsa Israel dipulihkan. Jadi di dalam Lukas ini, pertama yang dinubuatkan itu kan Yohanes Pembaptis kan? Nggak percaya itu, siapa namanya? Orang tuanya Yohanes Pembaptis, siapa namanya? Padahal dia pendeta. Nggak percaya. Akhirnya dia jadi apa? Bisu. Kalau kita AMB tidak percaya bahwa Tuhan memakai kita menjadi alat restorasi, bisa bisu kita. Tapi ada sesuatu yang luar biasa memang Tuhan Yesus. Walaupun ayahnya Yohanes Pembaptis nggak percaya, tapi firman Tuhan laju terus, amin ya. Tetap lahir dia. Jadi saya mau sampaikan loh, bapak-bapak hamba Tuhan yang dicinta oleh Tuhan. Tanpa kita mau atau mau tidak mau, ingatlah firman Tuhan tidak tergantung kita. Haleluya. Dia maju terus. Rencana Tuhan tidak bisa dibatalkan oleh siapa-siapa. Sebab rencana Tuhan bukan di tangan manusia, di tangan Allah. Amin. Orang tua Yohanes Pembaptis yang senior segala macam gak percaya, firman Tuhan tetap hadir. Maria seorang muda percaya, Yesus hadir. Haleluya, amin ya. Memang rupanya paling sulit percaya yang sudah pada tua ini. Nggak dulu, sekarang enggak, lebih muda yang tua percaya. Loh, kalau kita pikir-pikir, kenapa memang itu ya? Padahal semuanya muda bagi bapaknya Yohanes Pembaptis. Siapa namanya tadi? Zakaria ya. Muda karena sudah banyak orang yang sudah tua melahirkan, termasuk Sarah kan. Tapi dia selalu diganggu, orang tuanya udah tua, nggak mungkin lagi. Padahal sudah banyak terjadi mujizat Tuhan. Yang belum pernah terjadi, seorang perawan melahirkan. Harusnya Maria lebih sulit percaya. Amin ya. Amin ini. Tapi dia percaya. Saya minta orang-orang muda yang ada di GPT Kalimantan Tengah ini, mari gunakan, siapkan dirimu, percaya hidupmu kepada firman Allah. Amin ya. Engkau akan dipakai oleh Tuhan. Menjadi tonggak sejarah. Yang kedua, dunia mendapat lawatan Allah. Nah ini makanya selalu the year of restoration ini dicanangkan. Supaya melalui kita
banyak gereja-gereja, usah lalu di Indonesia mengalami lawatan Tuhan. Sampai kita dibuat oleh Bapak Ketua Umum kita, visi misi kita jadi berkat tanpa apa? Tanpa sekat. Itu bisa digolkan kalau kita mengalami restorasi. Kalau kita tetap bertahan dengan konsep kita yang tidak mengalami restorasi, itu hanya sebutan-sebutan. Malah kita akan ketahui, apa sih jadi berkat tanpa sekat? Apa sih artinya ini? Karena kita nggak nyampe ke situ kan. Coba renungkan itu. Saya harus minta kepada kita semua, supaya jangan sia-sia Natal ini. Kita harus bisa menjadi terang. Terang itu apa? Mempengaruhi, amin ya. Menciptakan perubahan. Betul ini? Betul ya? Kalau lampu ini dimatikan terjadi apa? Begitu dinyalakan apa yang terjadi? Perubahan. Jadi AMB tugas kita menciptakan perubahan. Jadi garam menahan kebusukan. Jangan yang busuk kita perluas. Harusnya yang busuk ditahan. Amin. Walaupun melalui WA banyak kan yang busuk di situ kan? Kalau sudah tahu busuk, jangan lagi diviralkan ke sana, di-forward ke sana. Tahan kebusukan. Coba sama-sama ucapkan, tahan kebusukan. Tahan. Begitu lihat, ini busuk. Langsung tahan. Ini gak bagus. Busuk. Itu namanya garam. Menahan kebusukan. Sebab begini Bapak Ibu yang dicinta oleh Tuhan, yang baik itu harus diperjuangkan. Kalau yang jelek, menularnya itu. Betul ya? Kalau ada satu di sini yang pilek, menular semua jadi pilek kan? Betul? Tapi kalau ada yang satu yang sehat, gak bakalan menular itu. Yang baik harus diperjuangkan. Kalau yang jelek, menular sendiri. Jangan kembangkan yang jelek. Itu yang kedua, menjadi tonggak sejarah. Dunia mendapat lawatan Tuhan. Kemudian manusia mendapat segala yang mulia dan kekal dari Allah. Itu. Jadi kalau kita mau, GPT mau, AMB mau, saya minta dibaca ayat ini ya. Lukas 1 ayat yang ke-28-29. Kalau kita mau direstorasi seperti Maria mau, walaupun memang banyak resiko, banyak konsekuensi, banyak yang tidak nyaman, tapi siapkan diri kita direstorasi oleh Tuhan. Amin ya. Supaya akhirnya dahsyat keadaan ini ke depan. Coba apa yang terjadi? Manusia mendapat segala yang mulia dan kekal dari Allah. Lukas 1 ayat berapa? 78 dulu ya. 28 ya, coba baca. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria. Sebentar, mungkin salah saya. Lukas pasal pertama. Kita lihat dulu ya. Ayat yang ke-78, 79. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Amin. Inilah namanya restorasi itu. Kita bisa mengarahkan semua kaki orang ke jalan damai sejahtera. Sambut. Amin. Amin. Itu tujuannya. Natal ini, the year of restoration ini. Itu hanya perlu kita membuka diri bagi rencana Tuhan. Apa saya katakan? Membuka diri bagi rencana Tuhan. Sebagaimana Maria membuka diri, sulit loh. Dia juga bingung bagaimana saya harus begini, harus begitu. Sampai dia katakan, saya nggak pernah mengenal laki-laki. Dan ini persoalan yang sulit. Tetapi lebih percaya dia kepada firman Tuhan daripada fakta-fakta yang sulit di hadapannya. Amin ya. Mampu nggak kita begitu ya? Paulus mengatakan kami tidak melihat apa? Yang kelihatan. Tapi melihat apa? Yang tidak kelihatan. Sehingga walaupun tubuh jasmani kami merosot dikatakan, tapi tubuh batin kami dibaharui apa? Dari sehari ke sehari. Ini restorasi.
Itu restorasi yang diminta. Sehingga mari kita membuka diri seluruh AMB supaya melalui Natal ini, tahun mendatang, dahsyat ini pekerjaan Tuhan ini. Puji Tuhan, amin ya. Dahsyat GPT, amin. Amin. Katakan GPT dahsyat. GPT dahsyat. Nah, amin ya. Buka diri terhadap firman Tuhan. Tahan kebusukan. Ciptakan pengaruh yang luar biasa. Membuka diri, kemudian menyerahkan diri untuk dikelola, dipakai, difungsikan oleh Allah. Maria itu, jadilah kepadaku, saya hambamu, jadilah kepadaku sesuai dengan firman-Mu. Dia menyerahkan dirinya dikelola oleh Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya dipakai oleh Tuhan, amin ya. Amin. Dia menyerahkan seluruh pikiran dan seluruh apa yang ada sama dia di dalam rencana Tuhan. Itulah manusia ini. Sebab memang juga Paulus mengatakan itu. Makanya kita diminta restorasi dulu supaya kita bisa membawa restorasi ini kepada yang lain. Sebab itu tujuannya kan. Sehingga kita menyampaikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh oleh karena kehidupan kita telah mengalami restorasi dari Tuhan. Tadi malam dibacakan oleh Bapak Ketua Umum kepada kita. Itu dalam 2 Korintus pasal yang keberapa? Pasal yang kelima ya. 17 dan ayat berapa? 20. Jadi kami ini apa dikatakan? Hah? Alat Tuhan, amin ya. Loh, kita kan selalu bernyanyi, jadikan hidupku alat perdamaianmu, membawa iman di tengah kegelapan, membawa kasih-Mu di tengah kebencian, jadi harapan bagi yang berputus asa. Itu loh umat Tuhan, itu namanya orang yang direstorasi. Kemana-mana kita selalu menciptakan perkara-perkara yang indah, amin ya. Jangan pernah AMB masuk menambah kerusuhan. Jangan. Tidak akan menolong apa-apa selain kita makin sulit. Sementara sudah dikatakan tadi malam, kalau kita tidak sungguh-sungguh, Israel pasti direstorasi loh. Pasti direstorasi. Kenapa sampai disampaikan Roh Kudus melalui hambanya tadi malam Bapak Ketua Umum? Ada sesuatu yang sedang diinformasikan dari sorga, bahwa keadaan ini tinggal sedikit bagi kita waktu, amin ya. Siapkan diri direstorasi. Jangan kita pikir bahwa waktu ini begitu keji aja terus. Sehingga dikatakan itu. Coba saya ingin dibaca lagi itu, tadi malam sudah dibaca 2 Korintus 5 ayat 17-20. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus bagaimana? Ia adalah ciptaan baru. Itu yang direstorasi. Haleluya, amin. 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 Kalau betul-betul kita ada di dalam firman Allah, tiap hari kita direstorasi oleh firman Tuhan. Saya yakin tiap pagi kita para pendeta baca satu pasal ya, berdoa tiap pagi. Tapi kalau hanya baca, tidak terjadi restorasi dalam kehidupan kita, ini sesuatu perkara yang sangat menyulitkan. Terus tiap hari dibaharui. Sehingga dikatakan, jadi siapa yang ada dalam firman Tuhan dalam Kristus adalah apa? Ciptaan baru, cara berpikir baru, cara komunikasi baru, cara bergaul baru, cara memimpin sidang jemaat baru. Dari mana barunya? Oleh karena firman Tuhan yang terus menolong. Lanjut. Yang lama sudah berlalu. Selalu itu, yang lama selalu lewat. Yang lama selalu lewat. Terus? Sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, dipulihkan. Sehingga ayat yang ke-20. Jadi
kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Coba dijawab. Kalau nanti dibaca, jadi kami adalah utusan-utusan Kristus, apa jawaban kita? Amin. Apa jawaban kita? Ah, enggak atau siap. Apa jawaban kita? Siap atau amin? Siap atau amin? Tolong dipikirkan dulu. Jadi kita ini utusan siapa? Kristus. Haleluya. Waduh, utusan Kristus lu. Coba nanti dijawab amin gitu ya. Baca, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Haleluya. Tapi ini baru 50%. Ada yang nggak mau. Ah, berarti itu nggak usah terlalu lancang. Katakan amin, Tuhan pasti pakai kita. Amin ya. Maria kan cuma bilang, saya ini hambamu, jadilah sesuai dengan apa? Jadi. Ulangi sekali lagi. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Wah, di luar kok nggak ada suaranya? Yang di luar utusan siapa? Utusan partai atau utusan siapa? Yang di luar utusan siapa? Yang di depan utusan siapa? Kita semua utusan Kristus. Amin. Amin. Coba baca sekali lagi. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus. Haleluya. Terus. Seakan-akan Allah menasihati kamu. Amin. Luar biasa. Seakan-akan Allah. Bayangin itu. Kita dikatakan Allah. Tapi ditambah seakan-akan. Rupa dan teladan Allah ada dalam diri kita. Terus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Ya. Dalam nama Kristus. Dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu. Ya. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Amin. 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 Itu tugas kita. Bilang sama siapapun. Beri dirimu didamaikan dengan Allah. Allah mengutus saya jadi MB. Saya katakan sama kamu sekarang, beri dirimu didamaikan dengan Allah. Amin ya. Amin. Jangan malah ikut bikin rusuh. Gimana? Saya juga ini. Kapan kamu lemah? Udah 2 bulan. Oh, baru 2 bulan. Saya 2 tahun yang lalu udah lemah. Itu kita. Sehingga kita siap membuka diri untuk rencana Allah. Menyerahkan diri untuk dikelola. Kemudian menerima dan siap untuk semua konsekuensi atas penerimaan akan firman. Kami memuji kebesaran-Mu. Kita berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita naikkan dua tangan. Kita sembah Yesus Kepala Gereja mempelai pria yang mengasih. Suruhkan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi kami memuji, kita jamah hati kita. Saya minta Kepala Kantor GBT, Bapak Pendeta Wen Pasar ini berikan doa syukur kepada Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya Tuhan. Siapalah kami ini Tuhan. Kami ini adalah orang-orang yang dahulunya najis bibir Tuhan. Dengan lidah yang tidak benar berkata-kata Tuhan. Hidup kami dipenuhi dengan lumpur dosa. Tetapi Engkau Tuhan begitu mengasihi kami. Engkau menyelamatkan kami. Bahkan Engkau memanggil kami sebagai utusan-utusan-Mu Tuhan. Hamba-hamba yang menggenapi firman-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Biar kami mengenali diri kami terlebih dahulu Tuhan. Supaya kami mau direstorasi oleh Tuhan. Supaya kami mau dipulihkan oleh Tuhan. Kalau kami masih menganggap diri kami lebih baik, masih menganggap diri kami benar, maka restorasi itu tidak akan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah sungguh jelas disampaikan kepada kami Tuhan. Begitu terang firman-Mu Tuhan. Untuk mengubah setiap kami. Merestorasi hidup kami Tuhan. Mulai dari hamba-hamba-Mu Tuhan yang ada pada malam hari ini Tuhan. Biarlah kami menjadi hamba-hamba yang menyampaikan firman-Mu seutuhnya Tuhan. Dengan hati nurani yang murni Tuhan. Bahkan tidak toleransi dengan apapun. Tetap berbicara dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Demikian juga seluruh sidang jemaat Tuhan. Biarlah mereka juga mengalami pemulihan. Sebagai suami dipulihkan, mencintai istri dengan sungguh-sungguh. Demikian hal sebaliknya, istri mencintai suami dengan sungguh-sungguh. Anak-anak dipulihkan. Demikian remaja kaum muda dipulihkan. Semuanya kami dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga kedahsyatan terjadi. Firman Tuhan luar biasa. Bahkan kami mampu membawa orang-orang yang ada di dalam kegelapan menuju pada terangnya Tuhan. Mereka juga mengalami pemulihan. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami Bapa. Janganlah kami menjadi orang-orang yang menaburkan kebusukan, yang menyebarkan kebusukan. Tetapi biarlah kami menahannya. Namun biarlah kami menjadi orang-orang yang membawa dampak, pengaruh kepada orang lain, untuk orang lain boleh sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dipuji, dimuliakan, diagungkanlah Engkau Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Om Timbul Silalahi Tuhan. Engkau pakai dalam rumah tangga nikah, pakai di dalam pelayanan penggembalaan di Batam, pakai juga sebagai sekretaris umum Sinode GPT, pakai sebagai ketua PGPI Provinsi Kepulauan Riau Tuhan. Bahkan di dalam jabatan pelayanan-pelayanan yang lain yang diemban oleh hamba-Mu, Tuhan pakai, Tuhan urapi, nyatakan kuasa-Mu, biar otoritas Tuhan terus bekerja di dalam hidup hamba-Mu Tuhan. Terpuji nama Tuhan, ditinggikan, diagungkan. Kami semua, hati kami digairahkan, hati kami berkobar-kobar. Kami sungguh-sungguh akan mengasihi Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, tolonglah kami. Roh Kudus pimpinlah kami. Sebab oleh pertolongan Roh-Mu lah kami bisa melakukan firman-Mu. Terpuji nama Tuhan, diagungkan, ditinggikan Engkau. Ini doa kami. Kami berdoa di dalam satu nama yang ajaib itu. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Puji Tuhan. Amin.
yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di penghujung ibadah perayaan Natal 2023 di Tewang ini, kami ucapkan syukur untuk karya-Mu yang telah memungkinkan ibadah kami bisa berlangsung lancar dengan cuaca yang baik. Memberkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan, baik dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan dananya. Limpahkan rahmat anugerah kemurahan-Mu sehingga semakin mereka akan rindu berbuat sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami sudah berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ini kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Kabupaten Gunung Mas ini. Bapa, biarlah lewat kemurahan-Mu seperti firman-Mu. Lebih dulu kami mengalami satu restorasi untuk kami bisa memberitakan kabar pemulihan, pendamaian yang kami sampaikan kepada mereka-mereka yang sangat membutuhkan pemulihan. Terima kasih, biarlah hamba-hamba Tuhan menjadi garam, menjadi terang di tengah-tengah bangsa yang seperti ini. Di dunia menjelang pemilihan umum, Tuhan tolong biar kami umat Tuhan turut memberikan satu suasana yang kondusif sehingga terjadilah apa yang dirindukan kita bersama, suasana ketenangan dalam kami mensukseskan pemilu di tahun depan. Bapak, terima kasih. Kami akan tinggalkan tempat ini. Gereja BPT di Tewang ini Tuhan memberkati, khususnya juga BPT 7 bersama BPT yang ada yang sudah sehati melaksanakan Natal baik di Kuala Turun maupun di sini. Limpahkan berkat, berada kesepakatan, kesatuan, sungguh-sungguh untuk menjadikan tugas-tugas itu bagi kemuliaan Tuhan tanpa motivasi yang aneh-aneh, tapi dengan hati nurani yang murni sebagaimana firman-Mu tadi disampaikan. Bapak, terima kasih karena kebersamaan terus mewarnai gerak pelayanan AMD BPT di wilayah khusus dan di BPD yang di bawahnya. Bapak, terima kasih. Syukur bagi-Mu, kami akan tinggalkan tempat ini, tapi masih akan dilanjutkan perayaan Natal dengan suatu suasana sukacita dengan apa yang dipersembahkan akan dinikmati. Semua diberkati Tuhan. Tangan-tangan yang menyiapkan juga diberkati Tuhan. Dan seorang pun yang dilewatkan. Bapak, terima kasih. Biarlah limpah rahmat-Mu akan menyertai kami usai perayaan kami pulang ke masing-masing rumah kami. Tiap kendaraan dikawal, dijaga oleh Allah. Baik yang dekat maupun yang jauh, depan, belakang, kanan, kiri, samping, malaikat menjaga melindungi kami. Melakukan kecelakaan, mara bahaya, akan mau disingkirkan dalam nama Yesus. Kami selamat di rumah masing-masing. Bapak, terima kasih. Dan tentu mohon kemurahan Bapak, umat-Mu sidang jemaat gembala-gembala membutuhkan limpah berkat-Mu, baik berkat jasmani, berkat kesehatan, berkat ekonomi keluarga, berkat pendidikan putra putrinya, dan juga upaya usaha-usaha tanggung jawab baik di pemerintah maupun di gereja. Ibu Bapak, biarlah limpah berkat-Mu bergulir atas semua kami. Dan kami angkat tangan di hadapan Engkau saat ini, biarlah limpah berkat anugerah dari Bapa, Allah pencipta alam semesta. Anugerah kasih sayangnya yang luar biasa, damai sejahtera dari Sang Putra yang telah mati dan bangkit bagi kita semua. Sertakan yang persekutuan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang limpah berkat ini curahkan sempurna bagi kita semua malam ini, esok, lanjut sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Terimalah berkat
tahun 2023 ini dipersembahkan dari seluruh anggota Majelis Besar Gereja Pantekosta Tabernakel di wilayah 7 Kalimantan Tengah. Jumlah pemasukan sampai saat ini berjumlah 110 juta rupiah. Kemudian untuk pengeluaran kita pada saat ini yaitu berjumlah 100 sebentar ya, 109 juta rupiah. Haleluya. Kita percaya semua ini karena berkat Tuhan. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Bahkan Tuhan tetap menolong dan memberkati kita secara berlimpah-limpah. Terima kasih, itulah laporan kami. Dan untuk lebih lanjutnya kami laporkan perinciannya di WA Grup BPD 7 untuk Kalimantan Tengah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Salam semuanya. Salam. Segala puji hormat syukur kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mengumpulkan kita dari kemarin sampai hari ini, dan Tuhan sudah memberkati kita semua. Di acara pada perayaan kita Sinode Gereja Pantekosta Tabernakel tahun 2020. Yang terhormat, kami hormati dan kami kasihi Bapak Ketua Umum Bapak Pendeta Firmanya, yang kami hormati kasihi juga Bapak Sekung, Kepala Kantor DPT, Pak Wen Pasaribu, dan juga kita Prakarya bersama-sama kita yang sudah biasa juga merasa capek, apalagi mereka yang baru. Jadi terima kasih atas pelayanannya untuk kita semua, dan yang kami hormati kami kasih juga Bapak Camat Dewa. Kemudian Bapak Departemen SDM, Bapak Pendeta Amania Rulianto, yang juga sebagai tuan rumah sekaligus kepala sidang DPT Bapak Imam Kuarto. Dan yang saya hormati juga Ketua Panitia Natal Nasional DPT tahun 2023, sekaligus juga Ketua BPD 2, sekaligus juga Ketua Panitia, sekaligus juga Gembala DPT Kristus Raja Tewa bersama segala jemaatnya. Sekaligus juga kami hormati ya, Ketua BPD 1 Bapak Pendeta Dorong yang juga hadir bersama-sama kita malam hari ini, seluruh anggota panitia yang hormati, dan juga seluruh anggota Majelis Besar ARD DPT di wilayah itu yang juga sudah hadir dari kemarin sampai malam hari ini, serta seluruh jemaat dan masyarakat lokal pada malam hari ini. Jadi sejak ya rencana dan ditetapkan Natal Nasional di
wilayah 7 di yang timbul dalam pikiran kami. Ada semacam kekhawatiran, padahal kami tidak sadar bahwa tema Natalnya kami sedang direstorasi. Ada rasa khawatir, was-was, ya. Ragu bagaimana pelaksanaan ini, kok bisa terlaksana atau tidak, berhubung waktunya sudah mepet, semakin dekat. Sehingga terjadilah kompromi dengan pusat sebagaimana pendataan. Jadi singkat cerita, pusat melakukan semua ditanggung oleh ATMB DPD. Alasan kenapa khawatir selaku ya karena akan menghadapi bulan Desember setiap kepala tingkat jemaat akan melaksanakan Natal masing-masing, dan kedua lagi sudah menghadapi pembangunan gereja ya, karena setiap kegiatan itu selalu berhubungan yang namanya dana ya. Nah sejak itu ya kami berdoa bersama setiap ada pertemuan, ada rapat-rapat ya, kami berdoa kepada Tuhan menjalankan segala rencana kepada Tuhan, dan saya pernah berkata kepada sesepuh kami kalau kegiatan pelayanan kita yang dulu bisa ditolong diberkati Tuhan ya, kita yakin ya acara Natal nasional ini pasti diberkati Tuhan. Jadi belajar ya, belajar dari pengalaman seperti kita. Tuhan ya, kita percaya kalau pelayanan yang sudah kita lakukan Tuhan sudah berkati, kita yang akan percaya Tuhan pasti menolong kita. Dan terbukti saudaraku ya, jadi kita dengar laporan dananya tunggu-tunggu itu masukkan sekian yang barang lama saudaraku dari itu ada saldo sedikit itu yang tertulis di panitia bendahara panitia Natal. Tapi sebetulnya menurut informasi dari tuan rumah di Turut Bapak Pendeta Minier, bahwa kalau dihitung semua dengan pengeluaran di Batak Iman mencapai kalau dikumpulkan sekitar 200 juta. Puji Tuhan, ya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Itu ya informasi, dan terbukti bahwa Tuhan sudah memberkati acara kita dari malam sampai malam hari ini. Ya sudah terpenuhi. Demikian juga dengan persiapan yang dilakukan ya, seperti di Kuala Lumpur kemarin saya melihat ya, tayangan-tayangan di Facebook ya, mereka jemaat di sana gotong royong siang malam ya, waktu tenaga ya, dana-dana yang mereka persiapkan walaupun ya belum sampai sempurna ya, tadi malam kita sudah menempati tempat itu dan kita sudah melaksanakan ibadah Natal yang pertama dan sudah diberkati oleh kita. Kita percaya dan sudah terbukti malam hari ini juga ibadah Natal yang pertama ini sudah diberkati oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya. Karena kita percaya kita 2 hari ini 2 bulan ini sudah direstorasi. Percaya kekuasaan Tuhan. Percaya firman Tuhan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu firman Tuhan yang ada komen. Tidak pernah berubah. Haleluya, di Tuhan. Untuk itu, ya kami atas nama BPI 7 ya terima kasih kepada panitia atas kerasnya bersama sidang jemaat baik di Kuala Lumpur maupun di Dewan ini ya, dan terima kasih juga atas persembahan seluruh AMB Bapak Tuhan pendeta-pendeta kepala sidang di wilayah Kudus ini yang sudah ya berkorban mempersembahkan persembahannya untuk terlaksananya pelayanan dan perayaan Natal nasional. Terima kasih juga dari semua pihak ya, yang terlibat
dalam pelaksanaan ibadah ini. Tentu doa kita, harapan kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan dalam kehidupan kita mengalami restorasi, pemulihan, ya, menjadi kehidupan yang lebih baik lagi, ya, khususnya juga di dalam pelayanan kita di hadapan Tuhan, menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, dan kita bisa merasakan menikmati damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Pelayanan kita semakin maju, dan seperti firman Tuhan tadi. Dan kita yakin kehidupan yang sudah diutus Tuhan dan harus mengalami restorasi, mengalami restorasi perubahan sehingga pelayanan kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, dan saya ini atas nama BPD 7 mengucapkan selamat Natal tahun 2023 dan mengucapkan tahun baru Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan yang menghormati sekretaris Umum Sinode BPD juga, dan yang menghormati bapak-bapak pengurus, mohon maaf tidak dapat disebut satu persatu, dan begitu juga yang kami hormati yaitu bapak ibu jemaat yang hadir pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, secara khususnya undangan yang telah disampaikan kepada kami. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, terlebih dulu saya menyampaikan permohonan maaf. Sebetulnya yang hadir pada Natal Nasional Gereja Pentakosta Tabernakel, kebetulan Pak Pendeta Jabaran mengundang Pak Bupati sebetulnya. Nah, kalau saya sampaikan permohonan maaf karena beliau tidak hadir pada malam hari ini karena terbentur dengan jadwal Natal GPD di 20. Beliau juga menelpon Pak Pendeta mohon petunjuk terkait kehadiran beliau. Tapi puji Tuhan, keputusan Pak Pendeta tadi biarlah beliau hadir di GPD. Begitu juga kami sebetulnya terbentur juga dengan jadwal Natal SPPR di gereja ini. Tapi puji Tuhan kita dapat hadir di sini. Mungkin ini merupakan suatu kehendak daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kebetulan kita tadi pulang dari kantor sampai di rumah setengah 5, mengingat undangan jam 5. Istri bilang enggak ke tempat Natalan ya Pak. Sebentar dulu saya istirahat. Jadi kenapa saya katakan demikian? Karena ini adalah kasih Tuhan untuk saya pribadi. Terlebih dengan firman Tuhan yang telah disampaikan, rasanya Pak Pendeta saya diberkati. Betul. Bukan hanya untuk khotbah tadi untuk Bapak-bapak pendeta untuk melakukan pemulihan, tetapi saya merasa itu saya sendiri diberkati karena mereka yang diberikan bukan hanya kita sebagai pemerintah firman Tuhan, tetapi mereka yang kita dapat sebagai kepala wilayah, bagaimana kita bisa untuk
memberi berkat dan menuntun teman-teman kita yang membutuhkan. Untuk palu untuk selesai ya. Baik, kita bangkit berdiri dengan hormat dan mulia. Bapa Surgawi, firman mengatakan bahwa segala sesuatu ada masanya. Kemarin kami memulai ibadah Natal nasional dari seluruh GPT di Kabupaten Brebes. Dan malam hari ini dilanjutkan di tempat ini. Semua acara telah bergulir dengan luar biasa. Laporan-laporan keuangan juga sudah disampaikan. Kami mendapat satu kesimpulan bahwa benar-benar Engkau tidak pernah ingkar janji. Untuk menggenapi janjimu bahwa di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Dan begitulah kembali kami menyerahkan semua yang sudah berpartisipasi ambil bagian dalam perayaan Natal 2 hari ini. Tuhan kembali memberkati aparat pemerintah daerah yang sudah andil mendukung dan memberi motivasi kami, juga Tuhan memberkati tugasnya masing-masing sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, maka pada kesempatan malam yang berbahagia ini, acara Natal Nasional Sindur LGBT tahun 2023 di Kabupaten Banyumas selesai dan ditutup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya bersama-sama katakan amin. Video sekali ya. GPT. GPT. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Silakan. Mari bapak-bapak, jangan yang di dalam gereja nggak usah keluar. Padahal tadi disiapkan di dalam gereja ini. Supaya nggak antri padat. Yang di luar yang di luar. Supaya tidak ada.